Berawal dari terngiang-ngiang lagu Januari itu ya, bener ya? Wah. Glenn itu orang yang selalu dia bikin orang tuh selalu nyaman ada bicara sama dia gitu, ngobrol sama dia. Dia selalu respect, selalu menghargai lawan bicara, dan gue ngerasain itu. Kita kan taunya ada album-album Glenn yang terakhir tuh. Iya. Kita pikir itu lagu-lagu terakhirnya Glenn. Ternyata ini dari Mutia itu dia menemukan ada satu lagunya Glenn di handphone. Jadi dia ngerekamnya cuma pakai handphone, pakai piano. Judulnya lagu keluarga, dan itu sama sekali belum sempat direkam di studio. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi barengan sama gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 109 It's Nothing But Movies. Kali ini podcast pertama di bulan puasa, kita langsung aja perkenalkan project terbaru mereka berjudul Grand Freddy. Please welcome Mas Lukman Sardi, Sonia Alisa, dan juga Martin Leo. Oke, dengan baju mereka, artworknya keren banget ya, kita lihat ya. Boleh di tengah-tengah di Javu di tengah-tengah ada ya merah hitam dan perhororan. Kita langsung ada yang cerah-cerah nih ya artworknya, dan ini in memoriam untuk Bung Grand Fredly, dan ini respect banget ya kita di sini. Gue pas pertama kali denger podcast barengan sama project ini tuh kayak excited banget karena emang ngikutin Grand Fredly itu dari kecil gitu. Dan gimana? Pertama ide ini tercetus itu dari siapa sebenarnya project Grand Fredly ini? Mas Lukman ya? Oke, sebenarnya yang harusnya ceritain ini Daniel Mananta. Jadi ide ini pertama tercetus tuh dari Daniel. Tapi melalui proses yang kalau gue bilang agak religius sifatnya. Jadi kayak kalau Daniel cerita waktu itu dia di suatu malam gitu, dia lagi mau tidur, and then somehow dia nggak bisa tidur karena anak-anak yang di situ sedangkan dia lagi capek. Nah waktu dia berusaha tidur itu nggak tahu kenapa kok tiba-tiba yang muncul lagu Januari terus, lagunya Glenn di kepalanya dia. Nah somehow akhirnya dia bingung nih kenapa ya kok bisa kayak begini gitu. Cuman dia ngerasa ini kayaknya ada sesuatu yang gue harus buat ya. And then tapi waktu itu dia kepikiran mau bikin apa ya, masa musik atau apa, cuma dia langsung kepikiran film gitu, karena dia sebelumnya kan juga bikin film Susi Susanti kan. Iya benar. Nah, terus dia mencoba berjalan dari situ, dia ngubungin, karena kalau misalnya kita ngomong Glenn Fredly, orang yang cukup dekat kan dari film itu Angga Dwi Masa Songko. Apalagi dulu bareng-bareng di Visinema. Visinema benar. Dia tanya sama Angga, dia merasa bahwa gue dapat kayak gini, terus tapi gue perlu juga nanya, lo pernah kepikiran untuk bikin film Glenn nggak? Cuman waktu itu Angga bilang, kayaknya nggak sekarang karena dia dengan kesibukan yang anak. Akhirnya Daniel memberanikan diri untuk start mulai project ini dengan segala macam proses. Yang Daniel yang tahu banget detail sih. Berawal dari terngiang-ngiang lagu Januari itu ya, bener ya? Wah, unik banget sih. Dan pertama Mas Lukman ikut project ini tuh ditawarin sama Daniel Mananta juga atau gimana? Sebenarnya gue menawarkan diri awal. Oke. Jadi sebenarnya menawarkan diri ini dalam arti kayak gini. Jadi gue kan punya program bareng di Daniel Mananta networknya kan. Jadi gue tahu dia tuh lagi berproses untuk bikin film Glenn. Dia sering cerita juga bahwa gue lagi nulis ini segala macam. Sampai di satu titik tuh dia lagi kesulitan banget untuk cari who's the directors. Karena buat dia ini sulit ya nyari sutradara. Dia udah coba hubungin ini. Cuman kayaknya orang-orang ini belum berjodoh atau gimana, gue kurang paham. Lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba gue nggak kepikiran sebelumnya. Wah, harus gue yang ngedirect. Tapi tercetus kalau gue aja gimana. Gue juga abis gue ngomong kayak gitu, gue juga agak shock, agak kaget. Kenapa gue bilang gue ya gitu. Karena menurut gue there's something yang menurut gue nih, gue dulu terakhir ngedirect itu ada sebuah film itu mungkin 10 tahun yang lalu. Abis itu gue lebih banyak main, produce, tapi gue gak ngedirect. Gue langsung kepikiran gimana startnya ya. Tapi Daniel waktu itu juga gak langsung jawab iya. Dia bilang, gue coba pikirin dan gue bawa dalam doa ya gitu. Nah selama proses itu gue berharap hasil doanya Daniel dan pemikirannya adalah tidak dengan gue. Gitu. Tapi memang Daniel sereligius itu ya Mas ya? Ya Daniel memang orangnya cukup, bukan yang maksudnya religius banget, tapi dia selalu mencoba untuk berdoa sama Tuhan lah supaya proses. Dan dia meyakini bahwa
karena dia memulainya dari situ, dia yakin ini projectnya Tuhan bukan projectnya dia. Ya. And then sama gue berharap kayak gitu, tiba-tiba dia datang, kayaknya memang lo sutradaranya gitu. Gue sempet kaget, tapi akhirnya gue berpikir ya kalau emang Tuhan maunya gitu, pasti jalannya dimudahkan aja. Gitu. Oke. Itu sih sebenarnya. Ya. Atau mungkin emang ada kedekatan tersendiri gitu sama Bu Ya, Glenn gitu ya? gue cukup kenal dengan Glenn. Bukan hanya Glenn seseorang, tapi even sama keluarganya tuh gue cukup dekat. Oke. Gue bukan orang yang selalu tiap hari ketemu Glenn, tapi kedekatan itu terjalin pada saat gue ketemu. Gue selalu punya obrolan-obrolan yang seperti seorang sahabat gitu. Bukan hanya soal kerjaan, tapi juga soal macam-macam gitu. Glenn itu orang yang selalu dia bikin orang tuh selalu nyaman ada bicara sama dia gitu, ngobrol sama dia. Dia selalu respect, selalu menghargai lawan bicara, dan gue ngerasain itu. Dan dia selalu tuh abis ketemu gitu, misalnya ketemu lagi ngobrolin apa, besokannya pasti dia WhatsApp. Mas, kalau misalnya ada yang gue bisa bantu, just let me know. Gitu. Dia selalu gitu orangnya. Gue merasa bahwa akhirnya memang kayaknya dan gue baru inget setelah proses ini berjalan. Jadi adiknya Glenn, Uci itu nelfon gue. Mas, gue baru inget nggak waktu Glenn meninggal, lo telepon gue, kata Uci. Iya, kita ngobrol. Iya, gue inget. Dan di saat itu lo sempet bilang, gue harus bikin sesuatu buat Glenn, tapi nggak tahu itu apa. Oke. Terus kata Uci, mungkin ini maksudnya, gitu. Iya. Terjawab di film ini. Terjawab di akhirnya memang mungkin gue harus melalui Daniel, gue involve di film Glenn Fredly as a director. Gitu. Baik banget kamu Glenn, emang orang. Gimana nih? Ini dia nih ya, karakter yang di trailer jadi highlights ya. Ini dia nih, Pak Glenn Fredly ini nih, gimana nih? Berat nggak sih Pak? Berat banget. Saya nonton trailernya aja udah berat. Timbang sekarang berat ya? Aduh, ampun. Awalnya sih ya sempat ada penolakan, cuman pas pokoknya waktu itu tuh gue ada 3 job lined up, cuman nggak tahu kenapa gue kepanggilnya ke sini. Oke. Jadi diem tuh selama 2 mingguan lah, gue nggak jawab iya, gue nggak jawab enggak, terus Itu kenapa? Nggak jawab enggak tuh apa? Pusing, ghosting gitu. meriang, mikir. apakah gue benar-benar bisa atau gimana gitu? Sampai pada akhirnya ya gue nelpon Daniel, abis itu gue WhatsApp Mas Lukman, udah gue on board gitu. Dan entar kita cerita tentang banyak tentang karakternya, tapi kita mau ke Sonia Alisa dulu nih. Ini karakter di sini sebagai Dewi. Iya. Bagaimana Dewi? Tapi awalnya berarti kan memang punya referensi karakter kan, karakter tersebut gitu. Tapi dari lu sendiri pertama dapat project ini tuh reaksinya gimana sih? Dor. Reaksinya dor. Aku sebenarnya cuma dikasih tahu sama manajer aku bahwa ini film Glenn Fredly. Bahkan sebenarnya di awal itu kalau nggak salah emang ada miskom. Aku perannya jadi Mutia Ayu. Gitu. Aku awalnya juga sempat. Nah, Mutia Ayu itu diperanin sama Zulfa. Oh ya, sama Zulfa. Oke. Terus. Terus aku awalnya agak ragu karena aku coba cari kan Mutia Ayu orangnya yang mana gitu, kok kayaknya aku nggak cocok orang ini. Kenapa gitu? Iya, karena physically emang agak beda gitu. Karena aku udah baca juga kan, maksudnya ada karakter Dewi juga, terus aku mikir kayak kenapa nggak Dewi aja yang lebih mirip gitu. Terus akhirnya ternyata benar Dewi. Iya. Akhirnya kesulitan nggak tapi pertama dapat itu pendalaman karakter segala macam sebagai sosok Dewi ini kesulitan nggak Sonia? Kesulitannya ya sebenarnya aku cuma butuh referensi untuk tahu orang aslinya kayak gimana aja sih gitu. Karena kan sekarang juga dia udah jauh lebih berbeda dari timeline yang karakter aku jalani di filmnya gitu. Jadi aku harus cari referensi di tahun 2000-an awal gitu, dimana orangnya beda sama yang sekarang gitu. Tapi ya kurang lebih sama sih. Cari referensi ketemukah atau sekedar
Oh ketemu ngobrol segala macam. Oh enggak. Oh ketemu. Ketemu. Enggak ketemu orangnya. Oh ketemu orangnya. Ketemu di YouTube. Oh, iya sih ya zaman itu ya banyak lah ya footage yang ada. Ketemunya di Kinci. Enggak dong. Beda. Mau pindah kantornya juga di Kincin mau pindah. Ya, oke, kita ke Leo lagi. Yuk. Siap. Tadi serunya tuh yang memerankan karakter ini tuh mungkin ada mungkin ada beberapa pilihan aktor lainnya dari netizen gitu ya. Mungkin ada beberapa pilihan aktor lain yang mungkin emang angan-angannya dia aja gitu. Tapi kepilihnya lo nih sebagai Glenn Fredly gitu. Nah kesulitan yang paling menantang menurut tuh memerankan karakter Glenn Fredly itu apanya? Suaranya kah atau apa? Untuk apa nih? Secara teknis? Secara teknis boleh. Teknis suara, ya otomatis kan mesti ditinggiin oktavnya. Kalau yang kedua, Bung tuh selama dia hidup, kalau dia ketemu masalah apapun, dia nggak pernah cerita sama siapapun. Jadi dia telan itu semua sendiri. Setelah masalahnya selesai, baru dia cerita. Sorry ya kemarin gue agak diam karena gue ada ini. Nah, gue waktu itu sempat interview Abang Rio Febrian. Gue interview sama dia. Ya. Dan itu juga malah menjawab pertanyaan dia selama ini. Oh, mungkin itu ya sebabnya semua lagu-lagunya dia punya impact atau punya power yang sebesar itu. Kenapa? Karena dia nggak waste energy untuk cerita terhadap orang lain. Oh, Dia tuangin semua ke dalam lagu. Iya. Mungkin, oh iya. Terus kita jadi wondering what if gitu tentang si Bung. Takjub itu lagu-lagunya. Tapi risetnya gimana? Entah kan kalau mungkin gue sebagai orang awam gitu yang ngelihatnya kayak ada beberapa lagu mungkin Januari untuk Mutia Ayu misalkan atau lagunya untuk Dewi, lagunya kisah kasih putih misalkan gitu ya. Tapi kalau dari Leo sendiri risetnya kayak gimana sih tentang lagu-lagunya dia? Ada buku itu 200 berapa halaman. Serius? Nggak, jadi we did the research sih. Maksudnya tim kita berusaha nyiapin research, kita ngelakuin research dan itu dilakuinnya cukup panjang gitu loh. Termasuk ketemu keluarga, ketemu orang-orang yang memang dekat dengan Glenn, mulai dari temen band yang dari awal, band-band yang sekarang, sampai orang-orang yang manajernya lah, apa kita interview gitu kan, dan menghasilkan sekitar 200 berapa halaman gitu. Kalau lo bikin itu ceritanya sebenarnya bisa kita bagi-bagi, nanti bikin cerita Glenn masa remaja, Glenn menarik banget ceritanya, menarik banget. IP-nya jadi besar ya. IP-nya jadi gede. Itu baru yang dari buku, belum itu dari yang kita interview kasih langsung. ke Leo, tapi Leo as an actor tentu juga punya keperluan tambahan ya. Makanya dia ketemu langsung dengan Rio. Rio Febrian itu sahabatnya Glenn banget. Dari zaman dulu, dari zaman Glenn susah, apa segala macam. Mereka kalau nggak salah sempet tinggal di rumah bareng kontrakan yang sama. Makanya dia perlu ketemu Glenn. Jadi apa yang diperluin aktornya kita coba provide. Kayak misalnya dia harus ketemu Mutia Ayu dan segala macam. Itu yang kita lakuin. Terlepas dari itu, tentu ada acting coach. Acting coach di sini lebih bukan secara pendalaman bagaimana berakting kayak Glenn, tapi untuk membentuk fondasi gitu. Apa yang dipunya, and then Leo menciptakan hal-hal yang diperlukan untuk film Glenn, termasuk suara yang cukup challenge sebenarnya suara suaranya dia. Ini kan suara aslinya dia, cuman kalau ngomong kan Glenn suaranya memang lebih tinggi, lebih tipis gitu. Oh, oke. Sampai seteknis itu ya, detail banget berarti ya. Tapi kalau ada satu lagu, katanya lagu yang sebenarnya nggak selesai dari Bung Glenn, judulnya Keluarga. Nah itu juga cerita yang sangat menarik gitu. Jadi kita kan taunya ada album Glenn yang terakhir tuh. Iya. Kita pikir itu lagu-lagu terakhirnya Glenn. Ternyata ini dari Mutia itu dia menemukan ada satu lagunya Glenn di handphone. Jadi dia ngerekamnya cuma pakai handphone, pakai piano, judulnya lagu Keluarga, dan itu sama sekali belum sempat direkam di studio. Jadi benar-benar di rumah main piano. Nah, terus tiba-tiba kita dikasih dengar lagu itu, kok kita merasa lagu ini pas banget untuk jadi soundtracknya film Glenn gitu. Iya. Dan dari Keluarga juga akhirnya oke gitu. Makanya kita wah ini luar biasa banget sih bisa ada lagu ini. Dan sedikit banyak kan kalau kita ngomong film Glenn, walaupun aku nggak mau
spill terlalu banyak, tapi keluarga itu menjadi momen yang penting, hal yang penting dalam film ini. Gitu. Makanya lagu ini akhirnya kita naikin jadi soundtrack dan akhirnya kita pilih melalui juga proses Yura Yunita untuk nyanyiin lagu. Wih, keren loh. Berarti rilisnya ada di film ini soundtracknya ya? Soundtracknya kan udah rilis nih. Udah rilis. Udah rilis kan. Tapi kita akan ada press con sih untuk bicarain lebih lanjut tentang bagaimana proses soundtrack ini terjadi. Gitu. Oke, dinyanyiinnya sama Yura Yunita lagi. Gue gak bayang tuh, gila. Yura juga banget. Soalnya kan juga proses bagaimana dia berproses kan juga banyak dengan Bung Glenn kan. Iya. Dan ya banyak project juga ya. Lagunya Yura yang diciptain sama Bung Glenn. Kalau Leo, olah vokal segala macam, latihan untuk secara vokal gimana? Ya itu, waktu itu Workshop segala macam? Workshop sama almarhum Mas Yayu and team. Nah itu mereka yang provide apa yang gue perlu untuk ngasah tools yang gue punya. Ya berapa lama tuh ya Mas ya? Kita lumayan lama sih. Sebulan setengah. Sebulan lebih lah, hampir 2 bulan. Hampir 2 gitu. bulan. Dan maksudnya ya kita pengennya sih supaya mateng aja. Gitu. Iya. Kalau Sonia building chemistry sama 2 orang punggawa FFI ini gimana maksudnya? Susah banget. Satunya legend, satunya Susah banget, gila. Gua belum bilang kan teman-teman festival lagi. banget kan dari 2 karakter aslinya kan. Gimana Sonia merasakan apa gitu? Udah jujur aja. Iya bener kan Kalau kayak nggak asik, nggak pertama asik, kali masuk gitu. set, wah jiper nih gue ketemu Mas Lukman nih gitu. Nggak suka. Gimana berapa kali sama mereka nih di lokasi segala macam? Iya. Nah kebetulan aku sempat ada di project yang dikerjain sama Mas Lukman, tapi itu berapa ya, 5 tahunan lalu. Dan itu aku ketemu Mas Lukman kayak cuma sekali waktu kita lagi promo juga nih kayak gini, sekali doang. Terus akhirnya kita ketemu lagi waktu aku casting yang kedua kali. Nah itu langsung ada Mas Lukman sama Leo juga. Aku ngiranya request kan yang kayak oh ya udah sekali lagi aja just to make sure gitu. Ternyata dibarengin sama Leo, which sebenarnya di akunnya juga jadi lebih enak karena nggak interaksi sama kamera doang gitu, sama yang baca skrip gitu. Tapi langsung sama Glenn-nya gitu. Oke. Terus Gimana? Dibantu sama Mas Lukman juga, which is really nice. Dan sulit nggak membangun chemistry sama Bung Glenn sama Leo? Dia susah diajak ngobrol. Di lokasi jadi Glenn friendly beneran kah atau emang gimana? Enggak ya, Metode banget ya. Enggak. Metode banget. Gitu dia di ujung. Gitu. Oh gitu. Agak segen ya ngajak ngobrolnya. Biasanya soalnya dia selain jadi Bung Glenn kita tugasin untuk ngejaga situasi syuting. Makanya di pojok dia. Jadi menlock ya. Keamanan bisa jadi security juga. Jadi kayak memikirkan ya, aduh berat banget. Berat bebanku. Tapi gue kebayang nih kalau memerankan karakter Glenn Fredly tiap hari dengerin lagunya dia nggak sih? Tiap hari? Enggak, Ya pasti. Pas pada saat itu? Dengerin. Pasti dengerin? Bahkan sampai gue tuh ngerasa kayak wow. Setelah syuting selesai apa gue keluar kok gue kayak berasa dihantui oleh Bung Glenn gitu. Gue masuk ke mall lagunya Bung, gue masuk mobil lagunya dia, terus abis itu udah gitu. Iya sih, even gue aja kayak setelah selesai syuting tuh kemana-mana serius? lagu Glenn tuh Iya, kayak, langsung membuat kita aware gitu. beda gitu. Oh gitu, terngiang-ngiang juga berarti ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke lagunya Bung Glenn. Aku penasaran, pengen nanya 3 top 3 lagu favorit Bung Glenn dari kalian bertiga. Dari Mas Lukman dulu deh. Oh, ya yang pasti itu ada Sedih Tak Berujung. Sedih Tak Berujung. Terus ada Selesai. Oke. Sama satu lagi tuh, sebenarnya gue suka banget Eulogia sih. Eulogia. Ya, jadi ada satu lagu Glenn tuh, Eulogia tuh bagus banget. Nanti kalau lo nonton filmnya pasti lo dengerin. Eulogia. Kenapa? Enggak. Eulogia selesai sama Sedih Tak Berujung. Sedih Tak Berujung. Oke, Sonia. Kalau aku Sedih Tak Berujung juga, Januari sama Terserah.
Sedita Berujung juga Januari sama Terserah. Oke. Terserah siapa? Terserah siapa? Sama Bung bener. Sama bener. Terserah enak juga sih sebenarnya. Iya bagus. Oke, Bung Glenn. Leo maksudnya. Gue Eulogia, apa tuh? Aku kan berjanji Takkan mengulang segala kesalahan. Ada yang tahu? Apa ya? pada satu cinta. Oh, pada satu cinta ya. Pada satu Satu cinta. Cinta. Oke. Sama apa lagi ya? Itu sama itu sih yang buat bikin joget-joget. Terpesona. Bukan. Bukan, apa sih? Lagu Ambon yang dia nyanyiin. Oh, iya gue tahu tapi lupa judulnya gue juga itu. Pokoknya musik ten 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 ten. Ya itu. Ya itulah pokoknya. Ada nggak tapi di film ini yang lagu-lagu tadi kalian sebutin? Di film ini ada nggak? Mungkin Silakan ada. dilihat aja. Elah, gue penasaran lagi. Oke deh kalau gitu terima kasih Mas Lukman, Sonia sama Sama-sama. Thank you, King. Keren banget loh, Glenn Fredly. Thank you. Terakhir dong boleh dikasih tahu ke audiens Kincir yang nonton dan dengerin podcast ini tayangnya tanggal berapa dan kenapa harus nonton Glenn Fredly gitu. Oke, teman-teman semua, teman-teman Kincir dan dimanapun teman-teman berada, jangan lupa saksikan film Glenn Fredly The Movie di tanggal 25 April 2024 di seluruh bioskop di Indonesia. Yeay! Thank you guys, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.